Kenapa yang di Curug Omas doang yang bayar? Kenapa yang lain enggak? Emang apa spesialnya toilet yang di Curug Omas? Hah? Integritas ini memang pungli intinya. Kan sama petugas lu juga kelihatan kalau banyak tukang parkir di sini. Gak usah pengunjung laporan juga, lu bisa lihat itu banyak tukang parkir. Berapa orang ada di parkiran? Hah? 6 orang, 7 orang, 10 orang? Bagaimana kondisi Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Bandung di tahun 2025 ini? Suguhan pertama diawali dengan kemacetan karena mungkin ini gue kesana weekend ya kan, jadi emang lumayan cukup padat tuh lintas ya. Ditambah jalanan sekitar Tahura juga memang kecil kan jalannya, dan sedang ada beberapa festival juga berlangsung di dalam ini, makanya lumayan rame. Parkiran motor dan mobil menyatu. Tiket masuknya itu 15.000 sama ada asuransi 2.000. Kalian bisa pilih loket tunai sama non tunai itu ya. Ini alat scan tiketnya kayaknya lagi rusak, makanya tiketnya dicetrekin manual. Oke, nuhun. Nah, ini salah satu event yang lagi berlangsung ya. Terus pertama masuk kita langsung ketemu taman bermain Tahura ya, buat bermain anak sih. Pokoknya ini tuh area bermain anak. Gue nggak kesini karena gue nggak bawa anak-anak guys ya. Ini punya area bermain anak dan ada juga taman kelinci nih di area anak ini tuh. Tapi bayar lagi. Oh iya, ini tiketnya itu digelangin kayak gini. Tapi kalau buat tangan gue ini kegedean, kan nggak bisa di adjust lagi sih si ukuran gelangnya. Oh iya, by the way, gue masuk tuh dari pos 1 dan begitu masuk area Tahura biasa ya, hutan gitu ya. Banyak warung-warung kayak gini juga guys. Jadi kalaupun nggak bawa makanan ya kita bisa jajan juga. Ini di sampingnya juga ada panggung ya atau tenda yang tadi mengadakan permainan tradisional. Ini ada toilet juga, dan kayaknya juga ini samping toilet musola kali ya, itu kayu itu. Pokoknya bener-bener warung itu banyak banget. Ini tuh pos 2-nya. Tadi kita masuk dari pos 1, pos 2. Ada juga parkiran buat motornya. Ada kafe juga ya. Nih di sini ada kafe nih, lumayan modern juga, tempat duduknya lumayan bagus. Kalau soal pemandangan alamnya nggak gagal sih ini. Nah, ini event yang diadakan oleh nggak tahu dinas apa ya. Ini tuh jadi bajar-bajar makanan yang kayak sayuran itulah, tradisional gitu-gitu ya kan. Dan katanya tiap pembelian apa itu penjualannya akan didonasikan untuk kelangsungan populasi badak. Oke, kita akan masuk ke Goa Belanda. Gue tidak melewati Goa Jepang karena tadi gue langsung lurus. Kalau ke Goa Jepang kan dari pos 1 tuh harus turun dulu ya. Tadi gue memilih untuk lurus dulu aja deh, nanti aja deh pulang sana gitu kan. Goa Belanda ini memiliki panjang 114 meter dan memiliki 15 lorong dan beberapa ruangan yang dulunya difungsikan untuk tempat istirahat, ruang interogasi, dan penjara. Gua Belanda dibangun pada tahun 1923. Dulunya gua ini digunakan untuk berlindung dari serangan militer dan juga digunakan untuk menyimpan persediaan. Gua ini juga dulunya difungsikan sebagai pusat radio Belanda, karena Belanda menilai gua ini lebih aman daripada radio Malabar yang berada di tempat terbuka. Dulunya gua Belanda ini juga difungsikan sebagai PLTA dan menjadi PLTA pertama Indonesia, yang lebih dikenal dengan PLTA Bengkok. Gua Belanda ini juga sering dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis dan bahkan mitos-mitos yang melarang untuk diucapkannya beberapa kata dalam gua. Keluar gua disuguhi lagi warung. Di dalam Tahura ini ada juga pohon-pohon tuh ditulisin ya, kayak ini tuh pohon apa gitu loh. Dan ini adalah sesuatu yang bertahan lama nih di Tahura nih, air menyembur ke atas, alias pipa bocor yang selama bertahun-tahun kayaknya bocoran pipa tidak ada habisnya, makanya selalu ada pipa bocor. Hampir 2 tahun gue tidak ke Tahura dan sekarang tuh jalannya di beton ya, jadi rata, nggak bebatuan. Kalau dulu udah naik turun nih jalan bebatuan, kalau sekarang bagus jalannya.
perbaikan yang cukup mengesankan dari mulai jalan, terus tidak ada pohon tumbang yang menghalangi jalan. Kalau dulu pohon tumbang dibiarin begitu saja gitu loh, di jalannya udah bebatuan ada pohon tumbang pula gitu. Well done buat pengelola Tahura, tapi nanti di akhir gue akan menjabarkan juga beberapa saran dan masukan gue terkait fasilitas ya yang kalian punya. Oh iya guys, kalau kalian mungkin mau agak kosong, mungkin kalian bisa datangnya di hari biasa ya. Kalau ini gue kebetulan weekend dan banyak festival di dalamnya, jadi mungkin agak ramai. Dan ini peringatan paling sakral sih yang ada di sini ya. Kalian bisa baca sendiri ini, bener-bener merinding gue bacanya. Ini itu adalah salah satu bendungan yang mereka gunakan untuk PLTA dulu ya. Jalan setapaknya ternyata masih ada yang masih pink block dan masih ada rumput-rumput gitu ya, lumpur. Kalau menurut gue bagus sih, jadi menyisakan kesan adventure. Ini ada lagi nih bendungan Intek Bantar Awi. Ini juga ada alat pembangkit listriknya nih. Nih. Di sini juga ada penangkaran rusa ya, dan kalian juga bisa ngasih makanan untuk perusanya. Jangan cuma ngasih makanan ke koruptor doang, rusa juga perlu dikasih makan. Nih, gue suka nih jalan-jalannya tuh nggak di beton semua sama mereka. Jadi masih ada bebatuan, nanjak, licin ya, terjal gini, batu-batu gede kan tetap ada rasa adventure gitu lah. Nih, bebatuan kayak gini kan berasa lagi di alamnya. Mungkin buat sebagian orang mungkin tidak suka seperti ini. Tapi kalau buat gue sih oke-oke aja sih. Dan tibalah kita di Curug Omas. Gue nggak jalan ke Maribaya guys, karena terlalu jauh ya dari pos 1 Dago ke Maribaya. Jadi gue cuma sampai Curug ini aja. Ya, sini juga udah cukup lah buat foto-foto. Tapi ini jalan ke arah sana tuh nggak boleh ditutup pagar kayak gitu. Nggak tahu sih kenapanya. Cuman pemandangannya sih, wah pokoknya mantap deh. Ini curugnya juga lumayan lah ya kan. Pokoknya lu kalau udah ke curug gini jadi berasa kayak lagi di Bandung sih, kemana-mana berasa lagi di Bandung aja. Setelah menikmati dan akhirnya gue lanjut untuk ke arah pulang ya. Ini gue Jepang ya, sambil ke arah pulang gue ke arah gue Jepang dulu. Gue Jepang ini dibangun pada 1942 sampai 1943 menggunakan tenaga kerja paksa Romusa. Berfungsi sebagai bunker, tempat penyimpanan senjata dan amunisi, dan markas sementara. Pokoknya kalau main ke Tahura kalian gak usah bingung, ada banyak plang, ada peta juga nih Tahura ini segimana dan ada apa aja. Oke, segitu aja guys perjalanan kita di Tahura kali ini, dan masuklah kita di sesi akhir yaitu kritik dan saran. Untuk pengelola Tahura ada beberapa jalan yang baru kalian beton tuh, si baja ringan buat pembatasnya tuh masih berantakan dan itu ada bagian-bagian yang tajam. Gue takutnya ada anak yang jatuh situ dan langsung bers gitu loh. Jadi kalau bisa bagian tajamnya dirapihkan gitu ya. Yang kedua, toiletnya tuh berlumut dan kurang bersih, dan ini kuncinya juga sangat modern sekali ya. Pakai batu bata ya, sama ada tali sih dari situ. Ya intinya tidak ada pengunci yang normalnya pengunci gitu loh. Cuman tali kayak gini aja. Dan kenapa toilet yang ada di Curug Omas ini berbayar? Mohon maaf ya. Sedangkan toilet di tempat-tempat lain nggak berbayar dan bersih juga gitu loh. Waktu ke toilet di Curug Omas, gue dimintain 5.000 untuk 2 orang. Sebenarnya bukan masalah nominal, tapi ini tuh soal kenyamanan ya. Kalian nambah asuransi yang mungkin katakanlah terpakai atau tidak terpakai kan bisa tuh 2.000 rupiah. Kenapa nggak nambah buat kebersihan toilet, nambahin 500 atau 1.000 rupiah juga nggak. Orang nggak akan masalah kok, daripada sekarang kalian ke toilet dan kita harus bayar gitu ya di dalam. Sebenarnya kalian tambahin aja di tiket gitu loh. Dan kenapa yang di Curug Omas doang yang bayar, kenapa yang lain enggak? Emang apa spesialnya toilet yang di Curug Omas? Hah? Ketiga, parkiran. Ini udah ada nih plang ya. Anda berada di wilayah zona integritas, ini memang pungli intinya. Kan sama petugas lu juga kelihatan kalau banyak tukang parkir di sini. Gak usah pengunjung laporan juga, lu bisa lihat itu banyak tukang parkir. Berapa orang ada di parkiran? Hah? 6 orang, 7 orang, 10 orang? Heran ya kan? Tanpa tiket parkir. Ini berapa ratus motor yang parkir di sini sama mobil. Berapa pendapatan tukang per hari? Mana nggak kena potong pajak, nggak kena potong apa-apa gitu kan? Tahura tuh tempat wisata terkenal loh di Bandung. Jadi jangan cuma spanduk doang yang anti pungli. Lu berantas juga yang jelas-jelas kelihatan gitu loh. Tanpa harus laporan juga lu ngeliat ini banyak orangnya di sini.
Sekian guys perjalanan kita di Tahura Bandung. Jangan lupa like dan follow. Terima kasih guys.